Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Fussilat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, a innakum latakfurun, sesungguhnya patutkah kamu kafir, billadzi khalaqal ardh, kepada yang menciptakan bumi, fi yaumain, dalam 2 masa, wa taj'aluna lahu andada, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Dzalika rabbul alamin, yang bersifat demikian itulah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan ayat yang ke-8 ini dari surat Fussilat. Ada beberapa ayat yang mirip dengan ayat ini. Ya, di antaranya di surat Al-Insyiqaq ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Di surat At-Tin ayat ke-6 juga disampaikan, illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ada fa-nya di situ ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Nah, inilah 2 ayat yang mirip, 2 ayat yang semisal dengan Fussilat ayat ke-8 ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini datang setelah penjelasan tentang ancaman bagi kaum musyrikin, para penyembah berhala yang mengingkari kebenaran. Dan tentu pembahasan seperti ini sebagai pengalihan perhatian dan juga sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman. Taib. Jadi tadinya
sedang dibahas tentang ancaman bagi orang-orang musyrikin, kemudian Allah mengalihkan perhatian pembahasannya menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa gaya pembahasan seperti inilah diantara keindahan gaya bahasa atau pembahasan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Jadi selalu ada di dalamnya indharat, peringatan-peringatan keras dan juga ancaman, namun juga selalu ada di dalamnya bisyarat, ya, kabar gembira dan janji pahala. Nah, ini tentu akan menjadi satu pegangan bagi manusia, ya, bahwa kalau dia melakukan keburukan maka akan semisal dengan orang-orang yang mendapatkan ancaman keras. Ya, ketika dia berusaha menjadi orang yang baik, maka dia akan mendapatkan bisyarah, ya, kabar gembira dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indharat tadi akan menghasilkan rasa takut kepada Allah, ya, sedangkan bisyaratnya itu akan menghasilkan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman itu secara bahasa artinya mengakui, membenarkan, yang kemudian menghasilkan sikap qabul, menghasilkan sikap menerima dan juga ketundukan. Nah, ini iman secara bahasa. Pengakuan, membenarkan, yang kemudian menghasilkan sikap menerima dan, ya, ketundukan. Taib. Adapun secara istilah syar'i, iman itu disebut oleh para ulama tercakup di dalamnya 5 nun. Yang pertama, i'tiqadun bil janani, meyakini dengan hati. Kemudian qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Amalun bil arkani, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Kemudian wa yanqusu bil isyani wa bi ta'ati syaitani, berkurang dengan kemaksiatan dan ketaatan kepada syaitan. Taib. Inilah al-iman inda ahli sunnati wal jamaah. Iman berdasarkan penjelasan ahli sunnati wal jamaah. Dia kemantapan keyakinan hati, ya, keteguhan yang kemudian diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dari sini kita memahami bahwa iman itu tidak sekedar keyakinan di dalam hati, tapi mesti ada aplikasinya, ya, pada lisan, kemudian pada anggota badan, dan pada setiap nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau dia harta, maka orang beriman akan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau dia berupa jasad, fisik, maka fisiknya akan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya sehat, sehatnya dijadikan sebagai wasilah untuk dia semakin kuat di dalam taat, dan demikian seterusnya. Itulah orang-orang yang beriman. Dan juga catatan penting bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Siapa yang ingin menambah imannya, maka tambahlah ketaatannya. Karena iman bertambah dengan ketaatan, ya, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Taib. Dan di antara perkara yang paling besar untuk bisa menambahkan keimanan adalah thalabul ilmi.
ya, menuntut ilmu agama. Ini sebesar-besar wasilah untuk kemudian kita meningkatkan kualitas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ungkapan orang-orang soleh terdahulu ketika ngajak ngaji, ngajak taklim, ya, ungkapannya dengan kalimat ta'alau nu'minu sa'atan, ya. Ayo kemari kalian, kesini kalian, kita kumpul, kita beriman barang sesaat. Maksudnya apa? Mengkaji, membahas, mempelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ayo kita belajar agama supaya iman kita bertambah. Maka kita memohon kepada Allah, apa yang kita lakukan seperti saat ini, semoga menjadi sababiyah untuk kita bisa menambah iman kita dan menjadikan iman kita semakin berkualitas. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan wa amilus salihat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beramal saleh. Makna dari amal saleh dijelaskan oleh para ulama. Kita nukilkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan annal amala salihah huwa majtama'a fihi syartani al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amal soleh itu adalah majtama'a, apa yang kemudian terkumpul di dalamnya, terpenuhi di dalamnya dua syarat. Dua syarat diterimanya amal. Yang pertama al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua wal mutaba'atu li Rasulillah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mencakup dalam beberapa halnya, baik itu dalam hal sebab, ya, kemudian jenisnya, kadarnya, tata caranya atau kaifiatnya, waktunya dan juga tempatnya. Semua harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika berkumpul di dalam amal kita dua syarat ini, amal kita disebut dengan amal saleh. Ketika amal itu tidak ada keikhlasan di dalamnya, walaupun nyunnah, maka tidak diterima. Pun demikian, amalnya ikhlas karena Allah, tapi tidak nyunnah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amal itu juga tertolak di sisi Allah. Sampai kemudian amal itu terkumpul di dalamnya dua syarat diterimanya amal ini. Dan ketika dua syarat ini terkumpul, maka amal kita menjadi nilai amal saleh. Barakallahu fiikum. Maka ketika ada seruan beriman dan beramal saleh, berusahalah, ya. Di saat kita itu melakukan amal, dasar pijakannya adalah iman, dasar pijakannya adalah ikhlas. Ketika kita melakukannya pun, ya, secara zahir kita mesti mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah menyampaikan lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, inilah yang menjadi keutamaan dan keistimewaan iman dan amal saleh. Ya, ketika iman dan amal saleh dijamak, digabungkan, barakallahu fikum, maka akan menghasilkan pahala yang tidak akan terputus. Pahala yang terus berkesinambungan, tidak ada putus-putusnya. Itulah sejatinya pahala yang agung, pahala yang abadi. Karena kalau pahala itu tidak ada putus-putusnya, maka pasti pahala itu menjadi berlimpah, pahala itu menjadi besar, dan pahala itu berarti menjadi abadi. Kan begitu? Karena tidak ada putusnya.
lahum ajrun ghairu mamnun. Taib. Di surat Al-Maidah ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa yang Allah janjikan? Lahum magfiratun wa ajrun azim. Bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini dua hal yang sangat-sangat didambakan oleh kaum muslimin. Mendapatkan ampunan dan diterimanya amalan kita, diganjarnya amalan kita dengan pahala yang begitu besar. Nah, pahala yang begitu besar itu diantaranya adalah pahala yang ghairu mamnun tadi, pahala yang tanpa ada putusnya. Ini akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di surat yang lainnya, di surat Maryam ayat 76, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya. Al-baqiyat as-salihat. Barakallahu fikum. Itu pahala yang kekal, ya. Ketika amal soleh itu kekal, berkesinambungan, maka pahalanya pun demikian. Tiada putus-putusnya, pahala yang kekal, pahala yang lebih baik. Dan juga kesudahannya jelas lebih baik. Karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu selalu lebih besar, selalu lebih banyak, dan selalu lebih nikmat dari apa yang dikerjakan manusia dari amal soleh, gitu ya. Dan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini sejatinya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk kita ini tidak putus beramal soleh dan terus memperhatikan kualitasnya. Dengan kata lain, cerdas-cerdaslah kita di dalam membekali diri kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ahli dunia, orang-orang yang punya ambisi besar terhadap dunia, mereka akan berikhtiar bagaimana kemudian dunia itu terus mengalir kepada dirinya. Dan begitu. Kalau bisa sedikit kerja, ya, tapi aliran harta begitu deras mengalir kepada dirinya. Atau bahkan kalau bisa, ya, tidak usah bekerja sama sekali, tapi kemudian terus kita panen harta. Ya, ada istilah orang passive income, kan begitu ya. Usahanya jalan, orangnya jalan-jalan saja, gitu ya. Atau dengan ungkapan lain, ya, bagaimana uang yang bekerja untuk dirinya, bukan dia bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk dirinya. Ini ahli dunia, ya, punya prinsip yang sedemikian rupa. Nah, sejatinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai abnaul akhirah, orang-orang yang orientasi dan obsesi dan juga ambisinya hanya untuk keselamatan dan kebahagiaan akhirat, maka tentunya kita juga harus cerdas seperti itu. Bagaimana kemudian, ya, amal kita ini sederhana mungkin, barakallahu fikum, bahkan dalam durasi yang singkat mungkin. Dan umurnya umat Nabi itu singkat,
Ya, 60 sampai 70 tahun saja. Durasi kesempatan beramal yang sangat singkat. Barakallahu fikum. Mungkin juga amalannya sederhana, tapi bagaimana punya kualitas yang begitu besar sehingga menghasilkan pahala yang berlimpah. Tidak hanya di situ, tapi bagaimana kemudian amal-amal kita yang sederhana itu, yang dikerjakan dengan durasi yang singkat itu, ternyata pahalanya terus mengalir. Walaupun saat kita tidak bisa lagi untuk maksimal di dalam beramal soleh, atau bahkan terputus sama sekali dari kesempatan untuk beramal soleh, yaitu tatkala kita mati nanti. Ternyata pahalanya terus mengalir bagi kita. Nah, ini yang disebut dengan lahum ajrun ghairu mamnun, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak ada putus-putusnya. Alhamdulillah, kita diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana kita memiliki amal-amal yang jariyah, terus mengalir pahalanya. Ya, diantaranya Nabi menyatakan, ya, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu maka ya'maluhu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, bepergian, maka akan dicatat baginya pahala amalan yang biasa dia kerjakan saat sehat, yang biasa dia kerjakan saat mukim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka perhatikan masa-masa sehat. Ketika kita maksimalkan masa-masa sehat dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu menjadi jariyah bagi kita saat kita ada di masa sakit. Pun demikian saat kita mukim, maksimalkan amal-amal soleh kita saat kita bermukim. Ya, karena itu akan menjadi jariyah bagi kita saat kita bersafar. Yang safar itu seringkali dengan masyakoh yang ada di dalamnya menghalangi kita dari melakukan apa yang biasanya kita lakukan saat mukim. Namun bersyukurlah, ternyata pahalanya akan tetap bisa didapatkan. Berarti ya, tugas kita adalah bagaimana kita istiqomah, ya, untuk terus memperhatikan kualitas amal-amal soleh kita, ya, dan cerdas-cerdaslah kemudian menjadikan amal itu sebagai amal yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin orang memandangnya sederhana, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya kita akan jelaskan dari ayat selanjutnya, ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Sesungguhnya patutkah kamu ingkar, patutkah kamu itu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu adalah Rabbul Alamin, yang kuasa untuk menciptakan bumi, ya, pada 2 masa. Itu hanyalah Allahu Rabbul Alamin yang kuasa untuk itu. Baik, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Allah kembali di sini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik sebagai bentuk pengingkaran dan kecaman terhadap mereka yang terus-menerus ingkar, kufur, syirik, terus-menerus mereka dengan peribadatan kepada berhalanya. Apa yang diperintahkan untuk disampaikan, yakni sebuah pertanyaan yang sejatinya ini adalah kecaman dan pengingkaran. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Ya. Sesungguhnya patutkah kalian
untuk kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Padahal yang bersifat demikian itu adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Nah, ini pertanyaan yang sejatinya sifatnya kecaman, sedang mencela, sedang mengecam, dan sedang mengingkari ya orang-orang yang kemudian dialamatkan pertanyaan ini kepada mereka. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada kalimat fi yaumain. Allah menciptakan bumi itu fi yaumain. Apa makna dari yaumain? Kalau secara harfiah yaumain itu adalah 2 hari. Barakallahu fikum. Maka sebagian mengatakan ya bahwa 2 hari yang dimaksud itu hari Ahad dan hari Senin. Jadi Allah menciptakan ya bumi itu 2 hari, hari Ahad dan juga hari Senin. Sebagian mufassir menegaskan bahwa yang dimaksud yaumain di situ adalah masa yang setara dengan waktu 2 hari. Ya. Waktu ya atau masa yang setara dengan waktu 2 hari. Sebab apa? Adanya hari sesungguhnya adalah ketika telah ada langit dan bumi. Setelah ada langit dan bumi barulah ada hari gitu. Maka ada istilah matahari. Matahari terbit, matahari terbenam. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian mufassir menyatakan maksud dari yaumain itu adalah masa ya yang setara dengan 2 hari. Ya, kalau 1 hari 1 kali 24 jam ya berarti 2 hari sekitar 48 jam. Barakallahu fikum. Nah, hal ini menunjukkan tentang kemahakuatan Allah Ta'ala, kemahakuasaannya, kemahabijaksanaannya. Mengapa demikian? Atau dari sisi mana hal ini menunjukkan kemahabijaksanaan Allah? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal itu akan jauh dari anggapan bahwa bumi itu diciptakan secara kebetulan. Makhluk diciptakan Allah secara kebetulan. Tidak, semua dengan proses. Begitu ya, tidak ujug-ujug. Walaupun sejatinya Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya begitu saja. Barakallahu fikum. Tapi demikianlah hikmah Allah. Allah kemudian ingin ya menyampaikan kepada makhluknya bahwa alam semesta yang ada ini itu diciptakan bukan secara kebetulan. Kemudian juga hal ini menjadi bimbingan bagi manusia ya agar bersabar ya di dalam ya segala urusannya. Karena segala sesuatu itu kan ada prosesnya. Pengen jadi orang soleh ya harus ada prosesnya. Tidak bisa ya kalau kita belajar hanya sebulan sekali, tiba-tiba 3 bulan belajar kita langsung jadi orang soleh. Kan tidak mungkin. Begitu ya. Dengan proses. Ya dengan durasi. Ya dengan fase yang mesti dilalui oleh manusia. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah disinilah kemudian ada hikmah bagaimana kita ini diperintah supaya istiqomah. Istiqomah di dalam menjalani proses demi proses untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan juga keselamatan lahir batin dunia sampai nanti di kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran terakhir, wa taj'aluna andada. Di sini menunjukkan tentang batilnya kesyirikan. Ya, rusaknya kesyirikan, buruknya kesyirikan, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan alam. Ya, alam itu maksudnya adalah makhluk. Allah tidak boleh disekutukan dengan makhluknya karena Allah Al-Khaliq. Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan termasuk dari alam semesta ini
adalah apa yang kalian jadikan sebagai tandingan bagi Allah. Maksudnya dijadikan oleh orang-orang musyrik adanya tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang musyrik mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung, maka berhala atau patung itu apakah yang dipahat dari batu ataukah yang dipahat dari kayu, sejatinya itu bagian daripada alam. Ya. Bagian daripada makhluk, bukan khalik, maka tidak boleh disembah-sembah. Karena yang kuasa untuk itu semua, pemilik itu semua adalah Allahu Rabbul Alamin. Ya, yang menciptakan batu, yang menciptakan pohon, menciptakan kayu, menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan bumi dan langit. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disebut Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam ini. Rabb itu kan maknanya mencipta, mengatur, memelihara, ya, mendidik. Nah, Rabbul Alamin itu Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun selain Allah, sejatinya mereka itu adalah makhluk. Ya. Jadi yang wujud itu adalah Khalik, kemudian makhluk. Khalik adalah Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta alam semesta, kemudian makhluk adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun makhluknya tidak boleh dijadikan tandingan, tidak boleh dijadikan nid, tidak boleh dijadikan andad bagi Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya, termasuk ya ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang dekat dengannya, yakni para malaikat, tidak boleh disembah-sembah. Para nabi dan rasul tidak boleh disembah-sembah. Wali-wali Allah tidak boleh disembah-sembah. Apalagi benda-benda mati, batu, kayu, ya, disembah-sembah. Ainal aql, ya, di mana akal yang sehat pada manusia. Makanya orang-orang musyrik itu sejatinya, ya, orang-orang yang akalnya juga rusak, gitu ya. Mereka nyembah-nyembah sesuatu yang dia bukan makhluk hidup, ya. Dia benda mati, ya. Hanya prasangka praduga saja yang kemudian mereka menganggapnya sebagai Tuhan yang kuasa atas segala sesuatu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka berhati-hatilah dari fitnah kesyirikan dan juga kekufuran. Nabi SAW, ya, beliau membimbing kita dengan doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa ini harusnya selalu dibaca, ya, karena fitnah terbesar di muka bumi ini adalah fitnah kesyirikan dan kekufuran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun, padahal aku mengetahuinya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa, termasuk dosa kesyirikan yang tidak aku ketahui. Nabi Ibrahim saja kan meminta kepada Allah, ya Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Semoga Allah melindungi kita semua dari dosa syirik, besar kecilnya, ya, nampak dan tidaknya, dan semoga Allah melindungi kita semua min kulli su'in wa makruhin wa min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya nanti kita bahas ayat ke-10 dan seterusnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.